Hai, ketemu lagi dengan saya Yus Damian dan hari ini kita akan membahas tentang masker kain lagi, tapi mereknya berbeda dan kali ini mereknya Rider. Ya, unik banget karena ini adalah salah satu produsen ya seperti yang Anda tahu ya, pakaian dalam. Gimana kehebatan masker ini? Apakah masker ini sama hebatnya seperti Sritek? Mari kita tes. Masker Rider ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang variatif. Saya dapatkan harganya itu di bawah 10.000, tapi mungkin ada juga yang menjual di atas 10.000, saya nggak tahu. Oke, kita akan mulai dengan membaca dulu yang ada di sini. Yang keren pertama kali begitu datang, ini semua satu persatu ya, disegel satu persatu. Kalau kemarin Sritek itu karena harus belinya banyak, jadi mungkin karena kita beli satuan, jadi hanya dikirimkan maskernya aja. Nggak ada packingan apapun, hanya masker aja. Tapi Rider berbeda, ini satu persatu. Jadi yang ini satu, yang ini satu, dan ada masker untuk anak-anak. Satu, jadi per satu masker, satu kemasan. Di bagian depan kita bisa lihat, ada di sini ada tulisannya dewasa, pria dan wanita. Lalu ada masker kain dengan antibakteria. Nah, saya nggak tahu nih antibakterianya itu seperti apa ya. Tapi begitu di sebelah kanannya ini ada tulisan kata-kata antibakteria, mencegah bakteri berkembang biak. Lalu anti air. Pada lapisan luar masker dapat menghindari debu dan droplet atau percikan cairan. Keren juga. Mari kita coba nanti ya. Lalu 100% katun, lembut, nyaman dan dapat dicuci. Lalu 2 lapis kain. Ya, dan di sini ada kecil tulisan non medis. Ya, jadi ini sama seperti Sritek, 2 lapis kain. Lalu di bagian belakang, ini ada hal yang unik. Nanti habis ini saya jelaskan ya. Petunjuk perawatan. Pencucian tangan dengan yang sewarna. Oh, jadi mungkin takut luntur, jadi dengan yang sewarna. Yang kedua, jangan gunakan pemutih. Jika dibutuhkan, setrika dengan suhu rendah. Jangan lakukan pengeringan putar. Lalu ada buatan Indonesia. Sebelah kanannya diproduksi oleh Rider. Dan, nah ini yang unik. Perhatikan barcode-nya. Di barcode-nya ada tulisan masker dewasa hitam. RMDH. Padahal warnanya putih. Coba kita lihat yang ini. RMDP. Masker dewasa putih. Oke, warnanya pink. Kalau yang ini, yang ini bener nih. Masker Kids LT Blue. Ya, jadi ini benar-benar sama nih, sama-sama biru. Ya. Oke, mari kita coba satu persatu dan kita akan tes sama seperti kemarin kita ngetes Sritek. Yaitu kita akan ngetes dengan ini ada tepung. Lalu ada debu yang saya dapatkan dari sofa. Lalu kita akan coba tes droplet sama dengan air. Oke, sama persis tes yang kita lakukan pada masker Sritek juga masker medis. Dan kita kemarin sempat ngecek masker medis juga. Kalau bagi Anda yang belum lihat ngetes masker Sritek dan masker medis seperti apa, nanti Anda bisa cek sendiri mungkin di bagian sini. Ya, Anda cek. Jadi Anda juga bisa tahu kekuatan masker yang kita sudah review seperti apa. Oke, mari kita mulai. Kita akan coba, saya akan membuka dari sini, saya buka. Keunikan dari masker Rider ini adalah warna-warni ya. Warna-warni. Jadi kita akan coba buka. Oh ya, dan di sini kalau Anda lihat, di sini saya masih punya satu masker lagi. Ini adalah masker kain biasa. Ini saya dapatkan dari RT atau RW ya kemarin ya. RT atau RW yang mendistribusikan masker gratis. Saya nggak tahu apakah bisa melawan droplet atau enggak. Mari kita coba sekalian. Hari ini juga kita akan tes semua. Oke. Saya akan buka. Wow, keren ya. Oh, ternyata saya kira benar-benar disegel semua. Ternyata hanya disegel sedikit aja. Ini masih bolong. Jadi kalau pikir disegel semua kan berarti ini benar-benar higienis banget. Ini maskernya. Ya, kalau kita lihat ini seperti bahan yang biasa buat singlet itu ya. Bahan buat singlet. Ya, karena produsen pakaian dalam tentunya pasti menggunakan yang seperti itu. Lalu kita cek di sini 2 lapis kah? Oh ya, 2 lapis.
2 lapis tapi berbeda dengan Sritek. Kalau Sritek yang bagian tengahnya bisa ditarik, kalau ini nggak bisa. Ini bagian tengahnya ini udah dijahit mati ya. Lalu saya coba pakai. Oke. Cukup nyaman, di sini cukup nyaman. Menarik. Ini lebih neken di sini. Lebih neken sehingga tidak ada aliran angin yang keluar dari atas. Kalau kemarin kan Sritek kan nggak ada bagian karetnya di sini ya. Jadi kalau kita nafas itu masih sering keluar. Oke. Oh ya, saya lupa. Nanti kita juga akan ada pengecekan niup korek api. Oke, tenang aja. Sama persis seperti kemarin. Dan di bagian bawah sini, ini Anda lihat di sini nutup dengan sempurna. Jadi bagian sininya nutup. Oke, bagian sini nutup. Bagian sininya juga nutup. Dan di kuping ini nggak sakit. Di kuping ini nggak sakit, ya. Ini Anda lihat di sini kupingnya. Kalau kemarin Sritek ketarik ya, sempat ketarik. Ya, kalau yang ini enggak. Ini enak, bahannya enak, ya. Walaupun dia secara karetnya ini nggak terlalu menarik sekali ya. Nggak terlalu menarik, maksudnya nggak narik banget ya. Kalau kemarin Master Sritek kan karena benar-benar menggunakan karet, jadi narik. Kalau ini nggak terlalu narik dan cukup nyaman. Oke, jadi kalau secara penggunaan ini seperti ini, nyaman ya. Nah, untuk nafas enak, nyaman. Oke, mari kita coba, kita tes untuk meniup api. Oke, karena sekarang koreknya belum ada, jadi saya minta tolong dari cariin korek di sana. Kita coba sekali lagi. Nggak ketiup ya. Saya udah coba tiup dengan seluruh tenaga, tapi tidak mati. Berarti bagus ya. Tidak ada angin yang keluar, jadi kemungkinan kalau Anda bersin itu dropletnya tidak keluar dari maskernya. Oke, tes pertama berhasil. Oke, kita sekarang tes kedua, yaitu tes droplet. Saya akan mengambil air dari sini. Oke, Anda lihat. Wow, dropletnya sama ya. Oh maaf, bukan droplet. Tetesan airnya sama ya, seperti yang kemarin di Sritek ya. Tapi ini malah cenderung tidak bergerak. Kalau kemarin yang bahannya masker Sritek itu cenderung langsung jatuh ya. Tidak bisa menampung. Kalau ini bisa menampung nih. Bisa menampung ya. Cukup baik ya. Jadi bagian depannya memang benar-benar anti air. Saya coba sekali lagi supaya Anda bisa lihat nih, bisa langsung netes. Tuh. Tidak ada air yang menyerap ke dalam masker. Tes kedua lulus. Jadi aman. Sekarang kita ngetes bagian dalamnya. Apakah yang tahan air hanya bagian luar, bagian dalamnya tidak tahan air? Seperti yang Sritek kan dalamnya tidak tahan air. Kita coba lagi. Oh ya, bagian dalam menyerap air ya. Jadi bagian dalam dia menyerap air. Mungkin tujuannya supaya bisa menyerap droplet. Kalau bagian dalamnya itu tidak menyerap air, kita nggak enak, pasti di sini air semua nih. Ya, jadi mungkin bagian dalamnya memang sengaja dibuat untuk menyerap air. Jadi secara tahan air, benar-benar tahan air. Oke, masker ini tahan air, lalu masker ini tadi tes tiup api bisa. Oke, jadi aman ya. Sekarang tes yang ketiga, yaitu saya akan memvakum, menyedot tepung dengan di paling depannya dengan masker ini untuk tahu apakah tepung ini masuk ke bagian dalam dari masker. Sekarang saya sudah siapkan vakumnya. Ya, seperti kemarin saya akan letakkan tisu di bagian dalam supaya kita lihat apakah ada bagian-bagian yang tembus. Ya, lalu saya akan seperti ini dan mati. Oke ya. Mari kita coba. Oke.
Siap, 3, 2, oke kita coba. Menyerap ya. Oke, Anda lihat. Oke. Feeling saya sih tidak terserap ke dalam ya, feeling saya. Kenapa? Karena, oh ada tisu soalnya, saya lupa. Karena di bagian dalam nggak ada. Oke, kita, ini di, oh masih masuk ya. Di tisu bagian dalam, ini kalau Anda cermati di bagian dalam ini masih ada sisa-sisa debunya nih. Kalau Anda lihat nih, saya tepuk, tuh ada debu yang kena ya. Berbeda dengan Sritek kemarin ya. Sritek benar-benar bersih ya. Ini baru tepung. Oke, sekarang kita coba gimana kalau ke debu. Debu ini kalau saya lihat sih ukurannya lebih kecil dari tepung, tapi let's see, mari kita lihat. Saya sedot debunya. Anda lihat, debunya tersedot semua. Oke. Tembus saudara-saudara. Oke. Jadi, masker ini, nah, ini Anda lihat ya. Tembus ya. Jadi masker ini kalau dibilang, nah saya nggak tahu nih klaim antibakterianya itu seperti apa, saya nggak tahu. Jadi klaim antibakterianya itu seperti apa. Dan saya rasa kalau hanya penggunaan supaya nggak droplet aja, ini masker bagus banget. Tapi kalau sampai anti debu, saya kurang rekomen ini sih. Karena kelihatan sekali ya. Kelihatan sekali kalau kemarin yang masker Sritek begitu di ini bersih, ini sampai dalam loh. Bener-bener menyerap banget nih. Tuh, menyerap banget. Oke. Saya penasaran sama masker ini. Apakah masker ini, masker kain biasa, juga memiliki kekuatan yang sama? Oke, kita akan coba. Ini masker gratisan sih. Jadi kalau misalkan nggak bagus, ya udahlah gratis. Oke. Kalau dipakai, ya oke. Untuk nafas agak lebih berat ya, karena pori-porinya tuh lebih dalam, lebih dalam, lebih kecil-kecil ya. Kita coba buat niup ya. Nggak bisa buat niup, keren banget. Keren, nggak bisa buat niup ya. Ini nutup sampai atas ya, seperti Anda lihat waktu tadi saya pakai. Ini nutup di sini, nutup di sini, nutup ya. Tinggal ditarik, ini bisa ditarik ya. Oke, bisa ditarik, di sini nutup nih, seperti yang Anda lihat. Dan di mata ini, waktu saya nafas tuh nggak ada angin yang keluar. Nah, kelemahannya masker Sritek itu, karena bentuknya itu agak begini, ya. Jadi ketika nafas itu, anginnya agak sedikit keluar. Oke, dan kita akan coba sekarang tes anti air. Apakah masker gratisan ini anti air ya? Wow, anti air nih, anti air nih. Nah, saya nggak tahu nih bener-bener anti air atau karena biasa kalau kain pertama kan nggak menyerap air ya, suka nggak menyerap air. Nah, kalau ini keren nih, keren nih. Wih, dapat gratis tapi anti air begini sih keren nih. Wah, mantap nih. Coba kita lihat benar-benar anti air gak nih? Oh, nyerap saudara-saudara. Ya. Di awal dia anti air karena biasa memang kain di awal-awal kalau kain itu suka nggak nyerap air. Tapi ini nyerap ya. Ini nyerap setelah sekian lama kena air dia nyerap. Oke. Jadi masker ini saya kira anti air ya, ternyata nggak anti air. Oke, berbeda. Kemarin masker Sritek itu walaupun sudah dicuci, lalu dicoba, dites, memang benar-benar anti air. Oke, jadi ini masker tidak anti air, tapi anti untuk tiup-tiup ini, jadi cukup oke juga. Kalau Anda mungkin lagi bersin, membantu supaya dropletnya nggak keluar. Oke, sekarang kita tes lagi. Sama tesnya.
Oke, yang pertama adalah dengan tepung. Ya, adalah dengan tepung. Saya agak buka dikit begini supaya pas benar-benar kena. Sekarang tepungnya. Oke, kita lihat apakah tembus. Tembusnya dikit banget ya. Tembusnya dikit banget. Mungkin karena pori-porinya itu cukup tebal. Kainnya pori-porinya cukup tebal dan ini ada 2 lapis ya. Jadi ada 2 lapisan. Ternyata di tengahnya bolong. Nah, saya nggak tahu nih beneran bolong atau bisa mau dikasih filter ya. Nah, jadi mungkin Anda pernah dengar kalau misalkan Anda pakai masker, kalau masker tersebut itu tidak anti debu, ya misalkan maskernya yang terkenal itu kan yang kemarin itu yang bahannya itu agak tipis, bisa ditarik-tarik alias yang namanya scuba. Ya itu tipis banget kan. Nah, kalau misalkan Anda punya masker yang seperti itu dan terpaksa harus menggunakan seperti itu, saran saya Anda bisa menggunakan tisu di bagian dalam sebagai filter. Karena tisu ini lumayan banget untuk menghalau debu-debu yang tipis. Ya, dan tisu ini nggak membuat Anda nafasnya terlalu berat, nggak. Walaupun pori-porinya agak kecil juga ya. Jadi, kalau untuk ini cukup bagus untuk menghalau debu. Ya, kita coba lagi ke debu yang lebih kecil. Oke. Oke, sekarang kita akan cek apakah tembus. Oh, ternyata nggak tembus. Ternyata nggak tembus ya. Hebat juga nih maskernya. Hebat juga maskernya. Sebentar, saya mau cek di dalam sini tembus nggak? Wah, nggak tembus. Waduh, keren nih, keren. Ya. Walaupun tembus air, tapi nggak tembus debu. Jadi ini cocok Anda pakai untuk berkendara, ini cocok banget ya. Cocok banget, karena bisa dikatakan, ya mungkin kalau virus agak sulit ya, karena mikronya pasti lebih kecil lagi dari debu. Tapi paling nggak bisa menghalau debu. Oke. Dan terima kasih banget buat Anda yang sudah stay terus menonton dari awal sampai akhir review tentang masker Rider ini. Dan saya juga masih akan mereview lagi satu masker lagi dari salah satu merek pakaian dalam juga ya. Kita akan tes juga dengan cara tes yang sama, menggunakan korek api, lalu menyedot tepung dan menyedot debu, juga anti air. Ya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you dan sampai jumpa lagi.